menghadapi Myanmar, timnas Indonesia menurunkan kolaborasi pemain muda dan juga senior. Sementara Myanmar akan menurunkan pemain-pemain yang berpengalaman. Selain didominasi pemain-pemain U22, timnas Indonesia juga diperkuat pemain berpengalaman di level senior. Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang diandalkan di AFF 2024. 1. Asnawi Mangku Alam. Jelas semua mengenal Asnawi yang turut berkontribusi untuk timnas senior di berbagai ajang termasuk SEA Games, kejuaraan AFF, Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Tusukan pergerakan pemain Port FC ini berpeluang mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. 2. Pratama Arhan. Sosok kunci di tim senior yang dilatih Sinteyong. Lemparan ke dalamnya selalu bisa diandalkan ketika timnas butuh senjata mematikan. 3. Rafael Strijk. Sempat diragukan tampil di AFF, Strijk akhirnya dilepas klubnya Brisbane Roar dari Australia. Pengalaman bermain di klub-klub Eropa dan membela timnas senior membuatnya sangat dibutuhkan di lini serang. Namun Myanmar juga bukan tim yang bisa diremehkan. Setidaknya ada 3 pemain mereka yang sangat berbahaya. Skuad Garuda harus waspada dengan Maung Maung Luin, penyerang sayap yang telah membela 75 kali di tim nasional Myanmar. Dia telah mencetak 12 gol dan saat ini membela Lamphun Warriors di Thailand. Ada juga Luin Moe Aung, gelandang serang energik yang telah 34 kali membela Myanmar. Saat ini, dia bermain kompetitif di Rayong FC di Liga Thailand. Ada juga Win Naing Tun, penyerang berpengalaman yang telah membela Myanmar hingga 33 kali. Ketajamannya di Chiang Rai United di Liga Thailand juga wajib diwaspadai. Jadi, jangan lengah timnas Indonesia. Selama kejuaraan AFF digelar, timnas Indonesia belum pernah merasakan gelar juara. Indonesia sudah mencapai final 6 kali dan menelan sejumlah kekalahan yang menyakitkan di babak final. Di turnamen AFF, Indonesia dikenal sebagai raja tanpa trofi. Bagaimana tidak, skuad Garuda sejauh ini selalu terhenti di babak final dan belum pernah mencicipi trofi kejuaraan se-Asia Tenggara tersebut. Setidaknya Indonesia sudah 6 kali melaju ke final. Mundur ke belakang saat timnas Indonesia melaju hingga final AFF yang waktu itu dikenal dengan Tiger Cup tahun 2000. Bertemu Thailand, Gendut Doni dan kawan-kawan kalah telak 4-1. Peristiwa serupa juga terjadi di final 2002. Indonesia kembali bertemu Thailand. Mungkin ini salah satu kekalahan paling menyakitkan. Di pertandingan ini Indonesia tampil Spartan dan menampilkan permainan menyulitkan Thailand hingga memaksa skor menjadi 2-2. Namun sayang, di babak penalti, Garuda kembali tertunduk lesu. Indonesia kalah penalti 2-4. Final AFF 2010 juga tak kalah menyesakan. Tampil dengan jumlah gol di atas rata-rata dari babak grup hingga final. Di luar dugaan, Indonesia justru kalah dari Malaysia di final AFF 2010. Raihan runner-up lagi-lagi terjadi di tahun 2016. Sempat mengundang optimis menang di leg pertama dengan skor 2-1 dari Thailand. Indonesia malah menyerah di kandang Thailand dengan skor 2-0. Boa Salosa dan kawan-kawan saat itu kalah di final dengan agregat 3-2. Witan Sulaiman, Kak Buaya shooting. Alhamdulillah, alhamdulillah, gol yang sangat cantik diberikan dari Thailand memang seperti batu penghalang bagi Indonesia di final AFF. Tahun 2020, pelatih Sinteyong menutup pertandingan AFF 2020 dengan skor 2-2 di leg kedua dari Thailand. Hasil imbang ini membuat tim Merah Putih harus puas finish lagi-lagi sebagai runner-up.
Thailand kembali menjuarai AFF 2020 setelah menang 6-2. Kali ini, meski Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang bersaing di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, namun di AFF Cup 2024, Sinteyong mengandalkan pemain-pemain U22. Semoga saja kutukan runner-up terhapus di AFF tahun ini. Inilah waktunya Indonesia juara.